jika seseorang menyembah binatang dan gambarannya, serta menerima tanda di dahi atau tangan, maka dia akan minum arak murka Tuhan yang tidak dicampurkan dalam cawan murkanya dan akan disiksa dengan api dan sulfur yang menyala-nyala selama-lamanya. Sejak Adam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah 6.000 tahun yang lalu, syaitan telah menjadi penguasa dunia ini. Untuk menipu orang-orang, dia suka berpura-pura. Dia juga senang jika orang-orang berpikir dia tidak ada, bahwa dia hanyalah khayalan. Jadi dia dapat menyamar dengan lebih baik. Sama seperti itu, binatang papa, sistem kepausan, sedang menguasai dunia, tetapi tetap tersembunyi dari pandangan manusia. Dia menggunakan agensi, sama ada masyarakat rahasia seperti Jesuit dan Freemasonry yang dia tubuhkan untuk mencapai penguasaan dunia secara menyeluruh. Hari ini, Papa tidak lagi memiliki kuasa sebesar di abad pertengahan, tetapi luka ini sedang sembuh dan raja-raja di bumi sedang bersatu. Lihat bagaimana hampir setiap negara di dunia bereaksi hampir sama selama pandemi. Jelas bahwa terdapat satu kekuatan di belakang tabir. Logo tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Vatikan akan mengadopsi uang digital. Al-Quran menyatakan bahwa di masa depan, sesiapa yang tidak mematuhi arahan binatang itu tidak akan mendapat keistimewaan. Anda tidak dapat membeli atau menjual. Tanda kekuasaan Allah adalah mematuhi hari Sabtu sebagai hari yang dijaga. Tanda kekuasaan musuh Allah adalah menjaga hari Minggu, hari pertama dalam seminggu yang diberikannya. Mereka yang menolak kebenaran asal-usul surgawi dan menerima hari Minggu sebagai hari Sabtu beristirahat akan menerima tanda binatang. Sesiapa yang menerima hari perhentian palsu ini akan menerima tanda binatang tersebut. Sama ada Anda bersetuju, tandakan di dahi. Sama ada Anda menolak dan melakukannya untuk formality, tandakan di tangan, menunjukkan tindakan. Binatang kedua dalam kitab Wahyu ialah negara Amerika Syarikat yang terkenal. Binatang itu naik dari bumi, menunjukkan tempat yang sebelumnya jarang dihuni, bukan dari laut dunia lama. Jadi, Amerika Syarikat kelihatan seperti seekor anak domba. Tanduk yang serupa dengan anak domba, lambang kepolosan dan kelemah lembutan, sangat mewakili karakter pemerintahan Amerika, demokrasi, dan bentuk pemerintahan republik yang didasarkan pada kehendak publik, rakyat, bukan seorang raja. Nubuat, akhirnya ia akan berbicara seperti naga dan berperang global, mencuri, membunuh, dan menciptakan konflik. Protestan atau evangelis dari Amerika Syarikat akan memuji kepausan dan akan mempengaruhi undang-undang yang campur tangan dalam kehidupan agama orang-orang. Ini gambar binatang. Siapa yang setuju dengan tatanan dunia baru ini dan undang-undang yang mengatur kesedaran, terima gambar binatang itu, hukuman mengerikan, tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga di penghakiman terakhir. Jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya, serta menerima tanda di dahinya atau di tangannya, dia akan minum dari anggur murka Allah yang tidak dicampur dengan air. Anggur itu adalah anggur yang tanpa belas kasihan, dan disajikan dalam cawan kemarahannya yang penuh amarah. Dan akan disiksa DGN api and belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba. Dan asap kesengsaraanmu akan naik selama-lamanya dan tidak ada ketenangan baik siang maupun malam. Siapa?
mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan mereka yang menerima tanda namanya. Hadapilah saat tak bisa beli, jual. Lihatlah Allah, Dia tunjukkan langkah demi langkah keluar dari situasi tersebut dengan pasti dan tegas. Menanam makanan sendiri sangat penting. Kami tinggal di kampung dan menanam makanan kami sendiri dengan penuh tanggung jawab. Kami telah berpindah ke kampung dan sedang makan apa yang kami tanam. Nah, kerana pada masa depan, masalah tidak dapat membeli dan menjual akan menjadi sangat serius. Dengan kesabaran dan sentuhan alam jauh dari kekacauan kota, kita disucikan dan disucikan. Ini adalah kesabaran orang-orang kudus. Siapa yang bertekad dan menang serta berpisah dari dosa akan dapat menjadi bagian dari kelompok 144.000 yang mengikuti Yesus Anak Domba kemanapun dia pergi. Di surga, bersama Anak Domba dan Yesus, dekat selamanya, dalam kebersamaan yang sangat erat. Diberkati seperti serafin dan kerubim pada hari ini. Di sini kita adalah yang memegang perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Yesus hadir di dalam kita melalui Roh Kudus. Kami mencintai dan taat pada perintah-Nya sesuai dengan firman-Nya. Adakah ada Bible di telefon bimbit Anda? Saya telah memasangnya percuma untuk muat turun. Ini adalah senarai buku-buku yang terdapat dalam Bible yang kami lihat dalam video nombor 2. Saya akan menunjukkan beberapa perintah tambahan yang kami temui dalam Alkitab baru-baru ini dan yang bahkan Adventis tidak mematuhi tetapi wajib. Kami menulis buku ini di sini, Novalus. Kami mempersembahkan tugas baru ini di sini. Langkah-langkah lanjutan dalam kebenaran Adventis yang ada saat ini. Saya menerjemahkan untuk Anda, dan saya meletakkannya di halaman sekunder ini. Saya akan ringkasan buku ini di sini yang belum persembahkan dalam video sebelumnya, dan untuk membuktikan kata-kata saya akan teks Alkitab di bawah layar ini. Oke? Buku, bab, dan ayat. Atau rujukan dalam tulisan Nabi Ellen G. Putih adalah singkatan untuk buku, halaman, serta perenggan dalam bahasa Indonesia. Anda boleh mengambil kode ini dan tampal di laman web tersebut, tampal di ruang carian untuk mencari teks yang sepadan dalam bahasa Inggris dan kemudian terjemahkan dengan Google Translate. Baik, mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, bab-bab awal membahas pentingnya undang-undang dan pengadilan. Kerana 10 perintah yang terdapat dalam peti perjanjian adalah suci. Setiap Adventis setuju dengan ini. Termasuk Sabtu sangat penting. Ia adalah ungkapan kasih kepada Allah, hukum pertama, dan kasih kepada sesama, hukum kedua. Perintah kedua ini yang menyatakan bahawa kita tidak boleh membuat patung, juga melarang membuat gambaran langit di atas atau bumi di bawah. Di tempat lain dalam Alkitab, dikatakan merujuk kepada haiwan, makhluk yang bernafas, bukan manusia. Kita tidak boleh membuat gambar patung, wajah manusia, patung haiwan, atau haiwan dalam bentuk apapun. Jadi adalah kesalahan jika kita memiliki atau anak-anak kita memiliki boneka. Kesalahan. Bertentangan dengan perintah kedua, jangan membuat gambar di atas langit, di bawah bumi, atau di dalam air. Tiada ikan, objek, kita tidak boleh lakukan. Ini adalah pelanggaran terhadap perintah kedua. Kita tidak boleh makan buah-buahan dari pokok-pokok dalam 4 tahun pertama dan hanya boleh makan pada tahun ke-5. Jika menanam bijirin, selama 6 tahun menanam tanah dan pada tahun ke-7 beristirahat. Di sana boleh makan hasil tanah spontan, tetapi tidak boleh jual atau simpan makanan. Dalam Levitikus 19, laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya,
tetapi harus membiarkannya seperti yang Allah ciptakan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan juga sebagai tanda ketaatan kepada pencipta kita. Ini kehendaknya, meski bertentangan dengan selera saya tunduk kepadanya. Biarkan janggut tumbuh alami seperti yang Allah ciptakan untuk membedakan lelaki dan perempuan. Wanita ingin lebih mirip pria, pria ingin lebih mirip wanita. Ini kekejian kepada Tuhan. Wanita, sebagai contoh, bekerja di luar rumah dan meninggalkan asisten rumah tangga untuk mengasuh dan mendidik anak juga salah. Wanita menjadi pemimpin gereja dan mengajar di gereja juga bukan kehendak Allah. Lelaki harus memimpin gereja Allah dan mengajar orang-orang serta mengajar gereja dengan tanggung jawab. Wanita boleh mengajar kanak-kanak wanita lain, tetapi tidak pada masa mesyuarat agung. Setelah Eva menjauh dan berdosa, kini ia harus tunduk pada kehendak suaminya sebagai konsekuensi. Di gereja, dia tidak boleh berbicara, tetapi harus berdiam diri. Jadi, sebagai simbol ketaatan ini, Alkitab menunjukkan pentingnya penggunaan tudung. Perempuan harus menutup diri. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan rendah hati, seperti wanita Muslim, mereka melakukannya dengan baik, setidaknya saat berdoa. Saat sedang berdoa atau dalam kegiatan ibadah, perempuan mengenakan penutup diri. Menggunakan tudung. Dan ketika berdoa, kita selalu harus berlutut, baik itu dalam ibadah pribadi yang saya lakukan di rumah, maupun dalam ibadah yang lebih publik. Kita harus selalu bersembahyang dan bersujud untuk menunjukkan kerendahan hati serta ketaatan kita kepada Allah. Saat itu, mengangkat tangan dan wajah ke langit. Ini adalah posisi yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Orang yang menerima Yesus sepenuh hati dan percaya kepadanya akan dibaptis. Secara berkala, sekali sebulan, kita melaksanakan perjamuan Tuhan dengan makan roti tanpa ragi dan minum jus anggur tanpa ragi. Sebelumnya, saling mencuci kaki satu sama lain. Dalam perjamuan ini, atau perjamuan kudus, kami menunjukkan bahwa yang serius adalah menggunakan satu gelas, bukan banyak gelas, untuk menunjukkan kesatuan dalam tubuh Kristus dan petunjuk yang ditinggalkannya. Dia tidak membagi jus menjadi beberapa kecil, tetapi semua orang minum dari satu cawan. Semua lelaki mencuci kaki sesama, memberikan ciuman suci sesuai Alkitab, juga antara wanita. Bagaimana dengan itu? Dipanggil ciuman suci. Dan mengapa sekali sebulan? Di sana di langit, kita juga akan pergi ke kota setiap bulan baru untuk makan buah yang memberi kita kehidupan. Jadi, dengan cara yang sama, kita sudah melakukannya di bumi pada hari bulan baru, yaitu ketika bulan terlihat baru, filamen pertama, setelah matahari terbenam, itu muncul kembali. Jadi pada hari berikutnya, itu akan menjadi hari bulan baru, hari pertama di bulan yang akan datang. Perlu dilihat dengan mata sendiri. Dulu, mereka tidak mempunyai pengiraan dan jadwal kan meramalkan. Tapi, jika dilihat, oh, ini adalah hari di mana bulan berakhir dan hari berikutnya adalah hari baru yang harus dilakukan, yaitu perjamuan Tuhan. Tahun punya 12 bulan dan kadang-kadang, seperti di tahun 2024 ini, ada 1 bulan tambahan, barli matang untuk persembahan pertama. Lihat Keluaran 23 dan Imamat 23. Pada bulan ke-7, kami merayakan perayaan pondok-pondok. Perayaan ini belum terlaksana, jadi kita akan merayakannya setiap tahun sampai terlaksana di kemudian hari. Seperti zaman dahulu mereka menyimpan Paskah tiap tahun hingga datang pemenuhan, Yesus, yang adalah anak domba Allah.
Juga kami menyimpan pesta pondok pada bulan ke-7 dari tanggal 14 dan seterusnya selama seminggu. Hari pertama dan hari ke-8 adalah suci. Ini hari-hari istimewa di mana tidak boleh bekerja. Lelaki perlu tinggal di pondok daripada daun sepanjang minggu ini sekurang-kurangnya demi keselamatan. Satu lagi peraturan yang perlu diikuti adalah bahawa wanita semasa hari-hari haidnya tidak boleh menyentuh sesiapa di sekelilingnya. Jika seseorang menyentuh wanita dalam alirannya, dalam tempoh ini, jika seseorang menyentuh kulitnya, ia menjadi najis sehingga petang dan tidak boleh terdedah kepada orang lain. Pada akhir hari, selepas berpeluh, mandi, membuang toksin-toksin ini. Terletak dalam Levitikus 15, setelah menunjukkan Levitikus 11 tentang daging suci dan najis. Tidak makan daging babi ada di Levitikus 11. Bab berikutnya adalah undang-undang kebersihan dan sanitasi. Kata-kata Allah menyatakan, "Jangan menyentuh apa yang najis dan aku akan menerima kamu." Maka Allah mengharapkan agar kita juga membersihkan diri, bukan hanya dari segala kekotoran rohani, pikiran kita memikirkan hal-hal yang suci, tetapi juga dari daging. Membersihkan diri kita dari segala kecemaran daging. Apabila lelaki mengalami mimpi basah, dia juga dianggap kotor dan tidak sepatutnya menyentuh orang lain, tetapi harus mandi. Levitikus 15 membahas ini. Semua ini perintah dari Allah pencipta kita, diberikan untuk kebaikan kita. Perintah Allah dan iman Yesus. Itulah yang mengidentifikasi kita, dan Allah memanggil umat untuk berkumpul, juga untuk menjaga perintahnya. Ini bendera kita, perintah Allah dan iman Yesus. Anda dipanggil untuk bergabung bersama mereka. Satu lagi perkara adalah bahwa terdapat beberapa buku yang tidak ada dalam Bible, tidak dimasukkan ke dalam Bible, tetapi merupakan buku-buku tersembunyi hanya untuk orang bijak di zaman akhir ini. Jadi mereka dipanggil apokrif. Kami bahkan mencetaknya. Dan Ellen G. White, hamba Tuhan, berkata kita tak boleh biarkan halaman-halamannya terus tertutup. Orang-orang bijak di hari-hari terakhir harus memahami koleksi buku ini yang juga berbicara tentang pertemuan suku-suku Israel yang tersebar di berbagai tempat. Dalam satu tubuh, supaya Allah memulihkan dan mereka belajar memelihara peraturan dan undang-undang Yehua. Jadi seperti yang saya katakan, saya akan menerjemahkan buku ini untuk Anda di halaman ini, dan juga topik dari video sebelumnya ada di halaman sekunder ini. Setiap topik mempunyai butang di mana Anda boleh mencari post yang telah kami buat mengenai topik tersebut di dalam butang tersebut. Apabila Anda mengklik, ia akan muncul dalam bahasa Portugis, tetapi Anda boleh mengaktifkan Google terjemahan untuk teks, atau jika ia adalah video, Anda boleh pergi terus ke sana dan mengaktifkan terjemahan otomatik untuk bahasa Anda. 3 video ini yang saya sedang menutup telah diterjemahkan dengan kecerdasan buatan. Saya tidak tahu berbicara dalam bahasa Anda. Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh menghubungi saya melalui nombor ini. Namun, jangan hantar audio. Tulislah dan gunakan alat terjemahan seperti Google Translate untuk menghantar soalan bertulis dalam bahasa Inggris atau Portugis kepada saya. Allah menghendaki pemahaman yang sepenuhnya tentang kebenaran, tapi perbuatan-perbuatan luar tak berguna tanpa cinta dan kerelaan hati kepadanya, seperti yang dilakukan oleh para guru Farisi pada zaman Yesus. Biarkan Tuhan lakukan di dalam dirimu, janjinya kehendakmu terpenuhi. Lakukan keselamatanmu, kata-kata Tuhan, karena dialah yang bekerja dalam kehendak dan perbuatan.
Dia mengendalikan kehendak. Mohon kepada Allah agar Dia memberi keinginan Anda untuk taat. Jangan menunggu merasakan, tetapi sebelumnya Anda bisa mulai bertindak dengan iman, dan Tuhan akan memberikan keinginan itu perlahan. Baca buku ini sangat penting agar kamu punya pengalaman pribadi dengan Pencipta kita. Semoga kasih karunia Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh menyertai kamu. Amin.